Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu. Dimanapun saat ini saudara berada, doa dan harapan saya kiranya sukacita, kekuatan, dan kesehatan yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Sejak masa kanak-kanak kita sudah mendengar kisah Ayub yang istimewa itu. Dia adalah seorang hamba Tuhan dari tanah Uz. Hidupnya demikian terberkati. Dia memiliki harta benda, ternak peliharaan yang sangat banyak, melebihi milik orang-orang di sekitarnya. Dia juga memiliki putra dan putri yang patut dibanggakan. Hidup Ayub demikian sempurna. Hamoraun, Hagabion, Hasangapon, demikian komplit dalam kehidupan Ayub. Namun semua itu berubah hanya dalam sekejap, bagai petir di siang bolong. Kabar buruk dan kabar duka cita yang sangat menyedihkan datang bertubi-tubi. Orang-orang Sheba datang menyerang dan merampas lembu sapi dan membunuh para penjaganya. Tak lama kemudian, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan membunuh para penjaganya. Lalu berita tentang lenyapnya unta-unta milik Ayub. Dan yang paling menyedihkan adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Ayub tewas akibat bencana angin ribut yang bertiup dari padang gurun. Kesedihan demi kesedihan, penderitaan demi penderitaan, kabar buruk demi kabar buruk, datang silih berganti mengisi hari-hari kelam Ayub. Dia merenungkan semuanya yang terjadi, dan dia bertanya-tanya tentang dirinya dan tentang Tuhannya. Akhirnya Ayub tiba pada satu kesimpulan teologis, dan yang sering menjadi acuan dan pegangan hidup banyak orang percaya selama ribuan tahun hingga saat ini. Yakni, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seorang hamba
Tuhan yang terkenal dengan kesalehannya. Dia taat dan setia kepada Tuhan Allah. Namun dia harus menjalani proses kehidupan yang sangat menyakitkan. Tapi proses itulah yang telah membentuk dirinya menjadi seorang legenda iman, legenda kerohanian dan teladan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Pertanyaan teodisi, pertanyaan tentang penderitaan, kejahatan dan bencana dalam kehidupan di dunia ini dalam kaitannya dengan keberadaan Tuhan. Ketika orang mengalami penderitaan yang demikian besar atau bencana yang sangat menyakitkan, pertanyaan yang demikian cepat datang dalam benak orang adalah, di manakah Tuhan? Where is God? Di manakah Tuhan di tengah bencana ini? Di manakah Tuhan di tengah masa pandemi ini? Ketika bencana tsunami pada bulan Desember 2004 yang lalu menerjang Banda Aceh dan menghanyutkan ratusan ribu nyawa, pertanyaan teodisi muncul. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan mengetahui dan melihat semua kehancuran ini? Apakah Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Dia adalah Allah yang omnipotens dan Allah yang omnipresence. Tetapi di manakah dia di saat-saat seperti ini? Ayub juga harus melalui pergumulan berat ini. Pertanyaan dari istri dan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan sahabat karib dan orang-orang yang mencintai dia. Dan yang paling berat adalah pertanyaan dari diri sendiri. Jika kita sudah sampai pada pertanyaan akan eksistensi Tuhan dan eksistensi kita akibat beratnya penderitaan dan beban hidup yang kita alami, hal itu berarti kita sedang berada dalam krisis kepercayaan, krisis iman. Kita tidak tahu harus berpegang pada apa dan kepada siapa dalam kehidupan ini. Melihat ketaatan dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan, dia sebenarnya patut berbangga hati. Sedangkan Tuhan sendiri membanggakan hambanya yang satu ini. Tuhan berkata kepada si iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Demikianlah juga Ayub memandang dirinya setelah mengalami penderitaan dan duka mendalam dan tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Dia berupaya membela diri dan membenarkan diri. Seandainya ia, Allah, menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah jawaban Ayub terhadap pernyataan Elifas yang menasihatkan dia supaya bertobat. Loh, kenapa orang seperti Ayub diminta bertobat? Ternyata cara pandang orang lain bisa berbeda dari sudut pandang kita tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita. Elifas memiliki pandangan yang berbeda dari Ayub tentang kesiapaan Ayub itu. Karena itulah Elifas meminta Ayub supaya dia bertobat dan mencoba melihat kekurangan dia. Bagi Elifas, Ayub bukanlah orang yang sempurna. Akumulasi pengalaman hidup, pahit, manis, susah, senang, terberkati dan kehilangan segala yang dimiliki. Dan hubungan Ayub Allah yang diwarnai dengan kesetiaan dan ketaatan menuntun dan membentuk diri Ayub pada kesimpulan teologis yang menjadi kredo setidaknya bagi Ayub sendiri, kredo tentang keberadaan Allah. Dia katakan, Allah tidak pernah berubah. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah yang berinisiatif, Allah yang menetapkan, Allah yang melakukan ketetapannya. Kemahakuasaan,
kemahatauan, dan kemahakasihan Tuhan itu dilaksanakannya sesuai dengan rencana dan rancangannya. Dan itulah yang terbaik. Pikiran dan perbuatan manusia tidak dapat mengubah itu. Allah bertindak dan melangkah sesuai dengan rancangan dan rencananya. Pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukanlah jalanku. Siapakah yang dapat menghalangi dia? Demikian pertanyaan Ayub. Kemudian Allah tetap berada di tempat dia ingin berada. Sekalipun manusia berusaha mencari Allah atau memiliki konsep pemikiran tentang keberadaan Allah itu sendiri, namun pada akhirnya rencana dan pikiran Allah lah yang terjadi. Kalau aku ke timur, dia tidak ada di sana. Aku ke barat, dia juga tidak kudapati di sana. Ku cari ke utara, dia tidak tampak. Di selatan juga aku tidak dapati. Di manakah Tuhan? Dia berada di tempat dia ingin berada. Kemudian takut kepada Tuhan. Ayub takut dan gemetar di hadapan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Demikian Raja Salomo mengajarkan. Ayub pada akhirnya menyadari bahwa ketaatan, kesetiaan, dan kesalehannya tidak dapat dia andalkan ketika berhadapan dengan Tuhan. Dia takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melakukan apa yang dikehendakinya. Demikian kesimpulan Ayub. Saudaraku, mungkin pergumulan Ayub ini adalah juga pergumulan kita masing-masing dalam skala tertentu. Dengan berbagai dinamika kehidupan dan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, ada saatnya kita tiba pada pertanyaan teodesis, pertanyaan eksistensial tentang siapa kita dan siapa Tuhan Allah. Itu pastilah merupakan waktu yang sulit bagi kita. Tetapi kita yakin sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, Dia melalui Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita pada pemahaman yang benar tentang keberadaan Allah dan keberadaan diri kita sendiri. Dan ketika kita tiba pada pemahaman yang benar, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Sekalipun kita tidak bisa mengandalkan kebenaran dan kesalehan kita, tetapi hidup saleh dan hidup benar itu penting dan sangat berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Sekalipun kita tidak bisa mengandalkan ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Allah, tetapi taat dan setia itu sangat penting dan sangat berharga di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan sesama kita. Sekalipun kita tidak perlu takut kepada siapapun dan kepada apapun di dunia ini, tetapi kita harus takut kepada Tuhan Allah. Itulah hikmat orang beriman. Karena itu saudaraku, bagaimanapun keadaan hidup dan pengalaman saudara saat ini, tetaplah upayakan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Karena itulah yang terbaik. Niscaya kasih karunia Allah akan senantiasa memenuhi kehidupan kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Ayub. Dia taat dan setia. Dia hidup saleh di hadapan Allah. Karena itu, apapun yang dialami, apapun yang dilaluinya, dia tetap menjadi legenda kehidupan rohani. Tuhan memberkati dan menyertai kita menjalani realitas kehidupan kita saat ini dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Niscaya kita akan melihat masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami
bahwa dalam kehidupan kami tidak dapat mengandalkan kebenaran, kebaikan, ketaatan, dan kesetiaan kami, juga kesalehan kami. Tetapi Tuhan juga menginginkan kami supaya kami hidup benar, hidup taat, hidup setia, hidup saleh di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami manusia. Tuhan, biarlah kami, Tuhan, kuatkan melalui Roh-Mu yang kudus untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang sering diperhadapkan dengan kesusahan, dengan kesulitan dan tantangan kehidupan. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kami yakin dan percaya kami akan dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan menjalani masa-masa sulit dan juga semua kenyataan hidup di dunia ini. Jika ada yang sakit dan yang menderita, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Jika ada yang bergumul dalam kehidupannya, tuntun melalui Roh-Mu yang kudus. Jika ada yang menginginkan merindukan berkat dari Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu lah yang terbaik. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Biarlah hari ini hari yang penuh sukacita buat saudara dan buat keluarga dimanapun saat ini berada. Horas.